Baik, sekarang kita akan coba mempelajari bersama mengenai transformasi. Transformasi di dalam dunia tiga dimensi itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah rotasi atau perputaran. Dan yang ketiga adalah scaling gitu ya. Membuat besar atau memperkecil sebuah objek. Sebelum kita masuk ke dalam transformasi, rekan-rekan harus memahami dulu tiga sumbu yang sering digunakan dalam dunia tiga dimensi. Di dalam dua dimensi, mungkin rekan-rekan pernah kenal dengan namanya diagram Cartesius, bukan? Nah, dalam diagram Cartesius itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Di dalam dunia tiga dimensi ditambahkan satu sumbu lagi, rekan-rekan, yaitu sumbu Z, ya, yang mendalam. Nah, di dalam Blender, representasi dari ketiga sumbu ini itu benar-benar diterapkan sama persis. Nah, mungkin teman-teman belum melihat nih, di mana ya sumbu X, Y, dan Z itu berada di Blender. Nah, jika teman-teman belum melihat di mana sumbu X, Y, dan Z-nya, berarti teman-teman belum memilih objek yang akan kita transformasikan. Nah, teman-teman bisa menggunakan outliner untuk memilih objek yang ingin teman-teman gunakan atau ditransformasikan. Nah, outliner itu apa? Nah, tolong ikuti gerakan mouse saya. Nah, outliner itu ada di sini. Nanti kalau teman-teman klik, nah ada ya, muncul ya. Current editor type for this area outliner, gitu ya. Yang ini current editor type for this area properties ya. Dikasih tahu sama Blender ini apa, ini apa. Nah, outliner tuh yang ini. Nah, dalam outliner itu terdiri atas scene gitu ya, yang sedang digunakan. Untuk masalah scene kita akan bahas selanjutnya. Nah, misalkan kita ingin mentransformasikan kubus. Nah, kubus ini itu adalah cube. Nah, teman-teman pilih cube. Ya, gunakan klik kiri untuk memilih cube-nya. Nah, lihat teman-teman. Teman-teman bisa melihat bahwa di dalam kubus ini dia memiliki sumbu yang horizontal, sumbu yang vertikal, dan sumbu yang mendalam atau menjauh. Nah, ini lihat aja warnanya gitu ya. Yang sumbu merah ini adalah X, sumbu hijau adalah Y, dan sumbu biru adalah Z. Nah, ini begitu pula ini nih. Sumbu merah adalah X, sumbu hijau adalah Y, sumbu birunya adalah Z, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa menggeser kubus yang kita pilih, ya. Misalkan teman-teman ingin menggesernya ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Maka teman-teman pilih yang warna merah ini, ya. Pilih garis warna merah, gitu. Jangan takut salah. Diklik. Nah, nanti tinggal geser. Ketika digeser, maka, gitu ya, terlihat nih, bisa dilihat ya, bahwa sumbu X-nya berubah nilainya. Begitu pula kalau saya ke kiri, maka dia jadi minus. Jadi sama seperti diagram Cartesius, teman-teman. Kalau misalkan semakin ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Oke. Nah, untuk membalikan ke posisi semula sama seperti aplikasi yang lain, kita tekan Ctrl Z. Ctrl Z lagi. Nah, dia kembali lagi ke awal. Nah, begitu pula misalkan teman-teman ingin menggeser dia ke atas si kubusnya, maka teman-teman pilih saja yang warna hijau ini, yaitu sumbu Y, teman-teman ke atas, lihat. Dan kalau ingin ke bawah ya ke bawah aja. Nah, itu ya. Oke. Seperti itu. Nah, teman-teman berhasil menggeser ke kiri ke kanan. Oke. Mari kita Ctrl Z lagi, Ctrl Z lagi. Nah, begitu pula dengan sumbu Z, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat si kubus ini seakan-akan mendekat gitu dengan kita, maka kita klik warna biru terus kita ke atas. Tambah gede ya. Enggak tambah gede sebenarnya. Cuman dari sudut pandang kamera kita yang sedang kita perspektif kita lihat ini, dia semakin dekat. Gitu ya. Begitu pula kalau misalkan ingin kita geser sumbu Z-nya, kita geser ke bawah. Oh, ya. Nah, seperti itu. Semakin jauh. Ctrl Z lagi. Nah, oke, itu mengenai translasi, teman-teman. Berikutnya adalah apa? Masih ingat? Oke. Berikutnya adalah mengenai rotasi.
Nah, rotasi di dalam blender ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Defaultnya adalah dia merotasi kedua sumbu ya, X dan Y. Misalkan saya tekan untuk merotasi, rekan-rekan bisa tekan R, ya, huruf R. Nah, huruf R adalah shortcut untuk merotasi objek. Nah, kita putar ya. Oh, ini terhadap sumbu apa ya? Muter-muter lah ya, sama terhadap semua sumbu. Oke, kita Ctrl Z. Nah, tapi jika teman-teman hanya ingin memutar objek terhadap satu sumbu, maka teman-teman lakukan seperti apa yang saya lakukan berikutnya. Teman-teman tekan R untuk merotasi, tentu saja itu shortcutnya. Teman-teman ingin merotasi terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu X, maka teman-teman tekan X. Nah, nanti akan muncul tanda merah nih, ya. Teman-teman bisa lihat tuh ada tanda merah panjang. Kita putar. Perhatikan ya cara berputar seperti apa. Tuh, ya. Berputarnya dia terhadap sumbu X. Nah, mari kita lihat bagaimana ya kalau misalkan berputar dengan sumbu Y. Saya tekan R, saya tekan Y. Tanda warna garis hijaunya muncul gitu ya. Kita putar. Ya teman-teman bisa lihat bagaimana perputaran untuk sumbu Y. Oke, Ctrl Z. Nah, lalu bagaimana perputaran dengan sumbu, maaf tadi sumbu ya. Sekarang bagaimana perputaran dengan sumbu Z? Saya tekan dengan R, terus saya tekan Z, maka lihat putarnya seperti apa. Oh, gitu ya. Perputarannya seperti ini ternyata. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah mengenai rotasi. Berikutnya adalah mengenai scaling. Scaling adalah mengubah ukuran sebuah objek. Nah, teman-teman, sama seperti rotasi, scaling juga itu defaultnya itu merubah ukuran objek gitu ya terhadap ketiga sumbu yang ada. Nah, shortcut untuk mengubah ukuran atau scaling dari sebuah objek adalah S. Nah, saya tekan S teman-teman, maka kita bisa lihat, oh tambah gede ya. Saya tekan S lagi, bisa lihat, oh tambah kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang ingin mengubah ukuran ketiga sumbu yang sama, ya cukup tekan S. Nah, tetapi jika teman-teman hanya ingin merubah ukuran objek pada satu sumbu saja, misalkan sumbu X, maka lakukan seperti ini. Teman-teman tekan S, terus teman-teman tekan X. Terlihat lagi gitu ya, ada si garis merah. Oh, gitu ya, sama seperti garis merah. Lalu kita geser. Nah, lihat teman-teman. Itu kalau saya ingin kecilan, saya pendek. Nah, bisa gitu ya. Kalau misalkan saya ingin mengubah ukuran terhadap sumbu Y, saya tekan S, saya tekan Y. Muncul garis hijau sebagai tanda kita sukses ingin mengubah ukuran terhadap sumbu Y. Mari kita lihat seperti apa. Nah, panjang ya, kecil. Oke. Nah, begitu pula jika kita ingin mengubah ukuran terhadap sumbu Z. Seperti apa? Saya tekan S, saya tekan Z. Gitu ya. Nah, pendek, panjang gitu ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Saya harap tidak bingung sampai sini.